berdoa dulu semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bu, cek kehadiran kelas 9. Sandy, Syah, Suci Intan, Vicky. Oke, siapkan buku, tulis, dan penanya di atas. Hari ini kita memasuki bab ketiga. Bab 2 udah selesai. Bab 2 tentang apa kemarin? Coba. Persamaan kuadrat. Bab 3 itu nanti tentang fungsi kuadrat. Masih sama-sama kuadrat. Ada yang udah tahu fungsi kuadrat itu apa? Sama atau beda dengan persamaan kuadrat kira-kira? Sama-sama kuadrat. Iya, hampir sama. Bentuknya hampir sama. Jadi untuk definisi fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang variabel tertingginya berpangkat 2, sama seperti persamaan kuadrat yang sebelumnya kita pelajari. Tapi bedanya kalau persamaan kuadrat itu dibatasi. Bentuk persamaan kuadrat gimana? Fx persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dibatasi. Kalau fungsi kuadrat itu tidak dibatasi, jadi bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, tidak ada sama dengan 0-nya. Beda kan? Kemarin persamaan kuadrat ada sama dengan 0-nya, ini tidak ada. Dan biasanya untuk membentuk sebuah grafik, contohnya di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. A-nya berapa? 2 sama. B-nya 3 dan C-nya 5. Kemudian fungsi kuadrat itu nantinya akan digambar menjadi sebuah grafik. Ini contoh grafiknya. Ada dua grafik. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, arahnya ke bawah. Dari contoh ini, A-nya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar, berarti grafiknya dia nanti arahnya kemana? Ya, arahnya ke atas. Kemudian istilah di dalam grafik fungsi kuadrat atau grafiknya itu ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi atau garis yang membagi dua parabola menjadi sama besar. Ini kan bentuknya seperti parabola. Ada garis yang membagi tepat di tengah sama besar. Ini namanya garis atau sumbu simetris. Yang dimaksud sumbu simetris adalah garis yang baca garis yang membagi parabola menjadi sama besar nih. Ini namanya sumbu simetris. Ada titik puncak atau titik ekstrim. Titik puncak ini adalah titik baliknya. Ada di sini. Jadi dari atas ke bawah, ini kan balik ke atas. Nah, titik balik ini namanya adalah titik puncak. Ini namanya titik ya, puncak ini
Jadi arah baliknya, lengkungannya, bahasanya lengkungannya itu disebut titik puncak. Kemudian yang ketiga ada nilai maksimum atau minimum. Jadi ini nanti punya nilai maksimum dan minimum. Jika Anda lebih besar dari 0 maka minimum. Jika Anda lebih kecil dari 0 maka maksimum. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba sekarang buka laptopnya, YouTube-nya dibuka, cari contoh fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Jadi gimana sudah menemukan contoh fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari? Dari video. Contohnya apa? Ada apa? Bermain bola, bermain basket, terus kemudian yang kedua ada sepak bola. Saat menendang ke dalam gawang, itu juga membentuk sebuah grafik parabola. Sudah bisa ya memahami fungsi kuadrat? Sekarang Ibu kasih tugas untuk dikerjakan. Oke, sudah. Sekarang kita bareng-bareng menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat tadi adalah fungsi yang sudah ya, silahkan di rumah dipelajari lagi materi fungsi kuadratnya. Oke, sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Rajin belajar ya.